Perkenalkan, nama saya Bambang Adi Nurbianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview studi kasus mengenai peran stakeholder dalam manajemen K3 atau Occupational Health and Safety. Presentasi ini didasarkan pada analisis dua jurnal internasional bereputasi Q1 dan Q2 dari penerbit MDPI yang terbit pada tahun 2025. Mari kita mulai dari konsep paling dasar. Apa sebenarnya manajemen OHS itu? Secara sederhana, ini adalah sebuah pendekatan sistematis yang dirancang secara khusus untuk melindungi kesejahteraan karyawan. Caranya adalah melalui proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko di tempat kerja. Namun, sekadar memiliki standar operasional di atas kertas saja tidak akan pernah cukup. Nah, disinilah letak pentingnya kolaborasi stakeholder. Keberhasilan K3 bukanlah tanggung jawab satu divisi saja. Ia menuntut keterlibatan aktif dari semua pihak, mulai dari manajemen puncak, petugas keselamatan, pembuat kebijakan, hingga para pekerja itu sendiri. Tanpa adanya komitmen kolektif ini, sistem K3 hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata. Yang pertama, kita menyoroti sektor manufaktur. Jurnal ini menilai implementasi K3 dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Temuan utamanya adalah adanya kesenjangan struktural yang mencolok antara perusahaan besar dan UKM. Perusahaan besar karena didukung oleh sumber daya yang memadai berhasil menerapkan sistem komprehensif seperti standar ISO 45001. Sebaliknya, UKM seringkali terbentur masalah biaya, sehingga pendekatan keselamatan mereka cenderung reaktif. Selain itu, studi ini sangat menekankan peran krusial dari stakeholder khusus, yaitu petugas K3 dan dokter kerja. Kehadiran mereka di lapangan memastikan adanya transparansi dalam pelaporan kecelakaan, serta investigasi mendalam untuk mencari akar masalahnya. Pada akhirnya, manajemen yang proaktif berinvestasi di bidang K3 terbukti secara nyata mampu meningkatkan produktivitas perusahaan dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Selanjutnya, pada jurnal kedua, fokus kita beralih ke sektor konstruksi. Jurnal ini menitik beratkan pada integrasi kepemimpinan yang etis dalam manajemen risiko K3. Di sini, kepemimpinan etis bertindak sebagai fondasi utama. Para pemimpin dituntut untuk memandang K3 sebagai sebuah tanggung jawab moral, bukan sekedar menggugurkan kewajiban regulasi pemerintah. Dorongan etis ini kemudian mewujudkan melalui program pelatihan rutin. Lebih jauh lagi, kepemimpinan yang etis juga menyediakan program kesejahteraan mental. Dari hasil studi ini, yang paling signifikan adalah kombinasi antara kepemimpinan etis dan pelatihan rutin ini berhasil menurunkan tingkat absensi kronis, yaitu lebih dari 6 bulan absen, secara sangat gratis. Kesimpulan utamanya adalah manajemen keselamatan kerja yang sukses membutuhkan jembatan yang kokoh antara ketersediaan sumber daya seperti petugas K3 dengan komitmen etis dari pihak manajemen. Tanpa adanya etika, K3 hanya akan dipandang sebagai beban biaya. Namun, bila didasari oleh etika dan kolaborasi stakeholder, K3 akan berubah wujud menjadi sebuah investasi strategis yang tidak hanya meningkatkan ketahanan bisnis, tapi juga secara nyata melindungi nyawa dan kesejahteraan manusia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.